Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, kita berjumpa kembali. Dan senang sekali rasanya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dalam kasih dan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Pagi hari ini, sebagaimana nats pembacaan kita, saya diberkati di dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, ayat pertama sampai yang terakhir. Tetapi saya akan fokus di dalam ayat yang ke-10 dan 11 menjadi nats pembacaan kita, menjadi fokus pembacaan kita. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tema renungan pagi hari ini saya beri judul Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Tema ini bukan bombastis belaka. Tema ini bukan isapan jempol semata. Tema ini bukan sekedar tema yang enak dan manis untuk didengar. Tetapi tema ini terbangun berdasarkan kebenaran teologis yang sungguh luar biasa. Di dalam Roma pasal ke-6 ayat 10 sampai 11 yang menjelaskan dan mendasarkan bahwa kita mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus itu bertumbuh bersumber pada karya kematian dan penebusan Kristus di kayu salib bagi kita semua. Ayat yang 10 itu tidak bisa dipisahkan dengan ayat yang ke-11. Ayat 11 berbicara tentang bagaimana kita telah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita. Kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah, tidak. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan melalui karya kematian Kristus di kayu salib. Sehingga ayat 10 dinyatakan sebab kematian Kristus Yesus dalam kemanusiaannya itu mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berdasarkan kebenaran inilah kemudian Alkitab menyatakan, oleh sebab itu demikian juga kamu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, engkau diberlakukan bahwa engkau juga telah mati bagi dosa dan engkau sekarang hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Mati terhadap dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup,
keinginan mata, dan semua kesenangan yang ada di dunia ini. Kita tidak lagi mencintai dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena kita sudah mati terhadap semuanya itu. Dunia tidak ada apa-apanya lagi. Dunia sudah tidak menarik. Dunia sudah tidak ada artinya bagi kita. Karena kita sudah mati terhadap semuanya itu. Sehingga sekarang gairah kita, kerinduan kita, fokus kita, tujuan hidup kita, yaitu untuk hidup bagi Allah. Hidup bagi kesenangan Allah. Hidup bagi kemuliaan Allah. Hidup bagi perkenanan kepada Allah. Hidup bagi Allah itu didasarkan kebenaran yang luar biasa. Sehingga kebenaran itu juga yang akan terus memperbaharui, memulihkan, membenarkan kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, oleh kebenaran itu kita terus diubah menuju keserupaan seperti Kristus. Sehingga pikiran kita, hati kita dipenuhi kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membawa kita untuk hidup senantiasa bagi Tuhan. Hidup bagi Allah tidak berarti hidup kita sempurna, melainkan kehidupan kita berpusat pada kebenaran Allah, dan atas seluruh kehidupan kita kebenaran Allah menjadi dasar. Hidup bagi Allah tidak berarti kita juga sudah kebal terhadap dosa. Tidak, melainkan kita mempunyai sensitivitas, kepekaan yang lebih, dan rasa respek dan hormat kepada Allah yang lebih. Kita tidak main-main, sembrono untuk hidup di dalam dosa dan mendukakan hati Allah. Hidup bagi Allah itu tidak berarti kita tidak ada kekurangan dan kelemahan, melainkan dengan rendah hati kita menerima kekurangan diri kita, kelemahan kita, sambil kita terus menaruh pengharapan kepada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhanlah yang memampukan kita terus hidup dalam kekudusan menuju kesempurnaan itu. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita bahwa dalam 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Hidup bagi Allah tidak berarti tidak ada sama sekali keinginan hawa nafsu, keinginan mementingkan diri, keinginan mata. Tetap ada, karena masih kita hidup di dalam daging. Tetapi bagaimana kita terus berjuang mengalahkan keinginan itu. Kita menyalipkan keinginan dan kedagingan itu. Bahkan kita mematikan semuanya itu. Sebagaimana di dalam Efesus dan di dalam Kolose ada kata-kata kunci yang begitu luar biasa. Kita harus mematikan apa yang perlu kita matikan. Kita harus membuang apa yang perlu kita buang. Dan kita harus mengenakan apa yang perlu kita kenakan, yaitu manusia baru dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah ialah menempatkan firman Tuhan di atas segala sesuatu, sehingga firman Tuhan itu menjadi standar dan patokan dan arahan kehidupan kita. Hidup bagi Allah tidak berarti kita tidak ada kesalahan, melainkan kita berani jujur, berani terbuka,
berani mengakui kesalahan kita, dan kemudian kita dalam segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan mohon belas kasihan dan pengampunannya, sehingga akhirnya relasi kita dipulihkan, baik relasi kepada Allah dan sesama. Sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita jika kita mengaku kepadanya. Oleh sebab itu, pertanyaan besarnya, bagaimana supaya kita senantiasa bisa hidup bagi Allah? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pertama, jangan membiarkan dosa berkuasa lagi dan jangan menuruti keinginan dosa. Dalam ayat yang ke-12 itu jelas dinyatakan, jangan membiarkan dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Karena hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Oleh sebab itu, jangan membiarkan dosa berkuasa lagi atas kehidupan kita. Tapi biarkan Roh Kudus yang berkuasa memenuhi, memimpin, menuntun kehidupan kita. Yang kedua, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, tapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah supaya dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 13 kebenaran itu jelas. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Ayat yang ke-14. Ketiga hal ini ketika sungguh-sungguh kita hidupi, kita tidak membiarkan diri kita terus hidup di bawah dosa. Kita tidak membiarkan dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Kita berani menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah, dan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang tanpa batas itu. Tetapi kita tidak mempermainkan kasih karunia itu. Kita menghargai, kita menghormati, dan kemudian kita, oleh karena kasih karunia itu, kita semakin sadar bahwa kita ada karena anugerah Tuhan, dan kita terus mempunyai semangat tekad untuk membalas kasih kebaikan Tuhan dengan melalui apa? Dengan kita senantiasa hidup bagi Tuhan. Hidupmu telah ditebus, hidupku telah ditebus. Karena itu muliakanlah Allah dalam seluruh totalitas kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran pagi hari ini. Meteraikan kebenaran ini dalam hati dan kehidupan kami, menjadi pegangan sandaran bagi kehidupan kami, tentang kebenaran bahwa kami tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Kami sudah mati terhadap dosa, dan kami sekarang hidup bagi Allah. Roh Kudus mampukan kami untuk terus kami hidup berkenan, hidup memuliakan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap sidang jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kami senantiasa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu atas kami, khususnya dalam segala aktivitas kegiatan hari ini. Tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap semangat bergema. Tuhan memberkati. Sukses selalu. Amin.